slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Bos Pramac Racing mengaku dibuat kagum oleh performa dan sikap profesional Toprak Razgatlioglu dalam masa persiapan menuju debutnya di MotoGP 2026. Pembalap asal Turki itu dinilai menunjukkan kualitas luar biasa, bukan hanya dari sisi kecepatan di lintasan, tetapi juga dari cara ia beradaptasi dengan lingkungan baru yang sangat berbeda dibandingkan World Superbike. Sejak awal bergabung dalam program transisi menuju MotoGP, Toprak disebut langsung memberi kesan kuat kepada seluruh kru tim, termasuk jajaran teknis dan manajemen Pramac Racing. Toprak Razgatlioglu memang datang ke MotoGP dengan reputasi besar sebagai juara dunia World Superbike dan salah satu pembalap paling atraktif dalam satu dekade terakhir. Namun, Bos Pramac Racing menegaskan bahwa status dan prestasi masa lalu tidak otomatis menjamin kesuksesan di kelas utama. Yang membuat mereka kagum adalah kerendahan hati Toprak dalam belajar dari nol, kesediaannya mendengarkan masukan, serta kemampuannya menerjemahkan arahan teknis ke dalam peningkatan performa di lintasan. Dalam setiap sesi tes awal, Toprak dinilai cepat memahami karakter motor prototipe MotoGP yang jauh lebih kompleks dan agresif dibandingkan motor Superbike. Menurut Bos Pramac Racing, tantangan terbesar bagi pembalap yang datang dari World Superbike adalah mengubah gaya balap dan pendekatan teknis. Toprak selama ini dikenal dengan teknik pengereman ekstrim dan kontrol bagian depan motor yang luar biasa. Di MotoGP, ia harus menyesuaikan diri dengan ban, aerodinamika, serta sistem elektronik yang sangat sensitif. Meski demikian, proses adaptasi Toprak dianggap berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Ia tidak memaksakan gaya lamanya, tetapi secara cerdas memilih bagian mana yang masih relevan dan mana yang harus diubah demi menjaga konsistensi dan kecepatan. Dalam beberapa tes awal, data yang dikumpulkan tim menunjukkan perkembangan signifikan dari lap ke lap. Bos Pramac Racing menilai kurva pembelajaran Toprak sangat curam, sebuah indikator penting bagi pembalap yang akan masuk ke kompetisi seketat MotoGP. Bukan hanya soal catatan waktu, tetapi juga konsistensi, pemahaman setup, serta komunikasi dengan kru. Toprak disebut mampu memberikan umpan balik teknis yang jelas dan detail, memudahkan insinyur dalam mengembangkan motor sesuai kebutuhannya. Hal ini menjadi poin penting yang membuat tim semakin percaya diri menyambut musim 2026. Selain aspek teknis, sikap profesional Toprak di luar lintasan juga mendapat pujian. Ia dinilai datang dengan mentalitas pekerja keras dan rasa lapar akan tantangan baru. Bos Pramac Racing melihat Toprak sebagai sosok pembalap yang tidak cepat puas, selalu ingin tahu, dan terbuka terhadap kritik. Setiap sesi tes dijadikan kesempatan untuk belajar, bukan sekadar ajang pamer kecepatan. Pendekatan seperti ini dianggap sangat penting untuk menghadapi tekanan besar di MotoGP, di mana sorotan media, ekspektasi publik, dan persaingan antar pembalap berada di level tertinggi. Pramac Racing sendiri menyadari bahwa musim debut Toprak di MotoGP 2026 tidak akan mudah. Lawan yang dihadapi adalah pembalap-pembalap terbaik dunia dengan pengalaman bertahun-tahun di kelas utama. Namun, Bos tim menegaskan bahwa tujuan awal mereka bukan sekadar hasil instan, melainkan membangun fondasi kuat agar Toprak bisa berkembang secara berkelanjutan. Dengan performa awal yang sudah ditunjukkan, keyakinan bahwa Toprak mampu bersaing di papan tengah hingga mendekati barisan depan dinilai bukan sesuatu yang berlebihan. Kekaguman Bos Pramac Racing juga muncul dari cara Toprak mengelola ekspektasi. Alih-alih datang dengan klaim besar, Toprak memilih bersikap realistis dan fokus pada proses. Ia menyadari bahwa MotoGP menuntut kesabaran, terutama dalam memahami ban dan manajemen balapan. Pendekatan dewasa ini membuat tim merasa bekerja dengan pembalap yang tepat, seseorang yang tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga kecerdasan dan kedisiplinan. Menjelang MotoGP 2026, atmosfer di dalam tim Pramac Racing digambarkan semakin positif. Kehadiran Toprak membawa energi baru dan semangat kompetitif yang sehat. Bos tim berharap proses adaptasi yang sudah berjalan baik ini dapat terus berlanjut hingga musim balapan dimulai. Dengan dukungan penuh dari Yamaha dan struktur tim yang solid, Pramac Racing optimistis Toprak Razgatlioglu bisa menjadi salah satu cerita paling menarik di MotoGP 2026. Pada akhirnya, kekaguman Bos Pramac Racing bukan sekadar pujian kosong. Itu lahir dari pengamatan langsung terhadap kerja keras, sikap,
dan performa Toprak dalam fase krusial transisi menuju MotoGP. Jika perkembangan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Toprak Razgatlioglu akan menjawab keraguan banyak pihak dan membuktikan bahwa ia mampu bersinar, tidak hanya sebagai bintang World Superbike, tetapi juga sebagai kekuatan baru di panggung MotoGP. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Manajemen Ducati menunjukkan sikap waspada tinggi menyambut MotoGP 2026 seiring makin kuatnya rumor dan perkembangan proyek Yamaha yang dikaitkan dengan kehadiran Toprak Razgatlioglu bersama Pramac Racing. Pembalap asal Turki yang selama ini dikenal sebagai ikon World Superbike itu disebut-sebut akan menjadi salah satu ancaman serius bagi dominasi Ducati. Terlebih jika benar ia akan menunggangi Yamaha YZR M1 bermesin V4 yang sedang dipersiapkan untuk era regulasi baru MotoGP. Kecepatan alami Toprak, gaya balap agresif, serta kemampuannya beradaptasi di berbagai kondisi lintasan membuat Ducati tidak bisa memandang proyek ini sebagai sekadar eksperimen biasa. Bos Ducati Corse, baik secara langsung maupun melalui analisis internal tim, diyakini telah menaruh perhatian khusus pada potensi yang dimiliki Toprak jika ia benar-benar turun penuh di MotoGP 2026. Ducati memahami betul bahwa Razgatlioglu bukan pembalap yang bergantung pada satu karakter motor saja. Di Superbike, ia dikenal mampu memaksimalkan pengereman ekstrim, masuk tikungan dengan sudut tajam, dan keluar tikungan dengan kontrol ban yang sangat halus. Karakter ini dinilai berbahaya jika dipadukan dengan motor prototipe MotoGP yang kompetitif, apalagi bila Yamaha benar-benar berhasil menyelesaikan transisi teknis dari konsep lama ke mesin V4 yang selama ini dianggap lebih sesuai dengan tuntutan MotoGP modern. Kewaspadaan Ducati juga dipicu oleh fakta bahwa Pramac Racing dikenal sebagai tim satelit dengan standar kerja nyaris setara tim pabrikan. Jika Pramac menjadi ujung tombak proyek Yamaha V4 dan Toprak ditempatkan sebagai pembalap utama, maka kombinasi tersebut berpotensi langsung kompetitif tanpa perlu waktu adaptasi terlalu lama. Ducati belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa tim satelit yang kuat bisa menjadi ancaman nyata, sebagaimana yang mereka rasakan sendiri ketika Pramac masih menjadi bagian dari keluarga Ducati dan mampu merebut kemenangan serta gelar dunia. Kini, jika kekuatan itu berada di tangan rival, situasinya jelas berbeda. Dari sisi Ducati, dominasi yang mereka bangun dalam beberapa musim terakhir membuat setiap proyek besar dari pabrikan lain langsung masuk radar kewaspadaan. Ducati sadar bahwa era regulasi baru selalu membuka peluang kejutan. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan pabrikan lain di masa lalu yang meremehkan pembalap dengan latar belakang Superbike. Toprak dinilai memiliki profil yang mirip dengan pembalap-pembalap yang mampu membuat perbedaan lewat gaya balap, bukan semata karena kekuatan mesin. Dalam pandangan Ducati, jika Yamaha V4 mampu memberikan stabilitas saat pengereman dan akselerasi yang cukup bersih, maka keunggulan alami Toprak bisa langsung terlihat. Kecepatan Toprak juga dianggap akan menjadi faktor psikologis di lintasan. Ducati memahami bahwa pembalap yang mampu tampil agresif sejak awal musim bisa mengubah peta persaingan. Jika Razgatlioglu mampu mencatatkan waktu kompetitif dalam tes pramusim dan tampil cepat di beberapa seri awal, tekanan akan langsung terasa, tidak hanya bagi Ducati tetapi juga bagi seluruh grid. Oleh karena itu, Ducati disebut-sebut mulai menyiapkan berbagai skenario pengembangan motor agar tidak lengah menghadapi kemungkinan munculnya kekuatan baru yang langsung menyerang dari depan. Meski Ducati tetap percaya diri dengan proyek GP26 mereka, kewaspadaan terhadap Toprak bukan berarti ketakutan, melainkan bentuk respek. Di internal Ducati, Toprak dipandang sebagai pembalap dengan karakter, pembuat perbedaan, tipe yang bisa menutupi kekurangan motor dengan kemampuan individu. Hal ini yang membuat Ducati tidak ingin hanya mengandalkan keunggulan teknis semata. Mereka sadar bahwa MotoGP 2026 bukan hanya soal mesin dan aerodinamika, tetapi juga tentang siapa yang paling cepat beradaptasi dengan kombinasi motor, ban, dan regulasi baru. Isu Yamaha YZR M1 V4 sendiri menjadi bahan diskusi serius di paddock. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana dan Pramac Racing menjadi tim yang mengoperasikannya dengan dukungan penuh pabrikan, maka Ducati menilai Yamaha bisa kembali menjadi kekuatan utama. Dengan Toprak sebagai ujung tombak, proyek tersebut tidak hanya bernilai jangka panjang, tetapi juga berpotensi langsung kompetitif.
Ducati tidak menutup mata bahwa Yamaha memiliki sejarah panjang dalam membangun motor yang bersahabat dengan pembalap, dan jika kelebihan itu dipadukan dengan tenaga V4, ancamannya akan semakin nyata. Ducati juga memandang bahwa kehadiran Toprak di MotoGP akan membawa dinamika baru dalam persaingan. Gaya balapnya yang spektakuler diperkirakan akan memaksa pembalap Ducati untuk meningkatkan level agresivitas dan konsistensi. Bagi Ducati, tantangan seperti ini justru menjadi alarm untuk terus berinovasi dan tidak terlena oleh dominasi masa lalu. Mereka sadar bahwa setiap siklus kejayaan di MotoGP selalu diikuti oleh fase di mana rival berhasil mengejar dan bahkan melampaui. Menjelang 2026, sikap bos Ducati yang waspada terhadap kecepatan Toprak Razgatlioglu mencerminkan betapa seriusnya mereka memandang potensi ancaman dari proyek Yamaha Pramac. Ducati tetap datang sebagai tim yang harus dikalahkan, namun kali ini dengan kesadaran penuh bahwa munculnya Toprak di MotoGP, apalagi dengan Yamaha YZR-M1 V4, bisa menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam peta persaingan era baru. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dalam suasana padat yang masih dipenuhi gemasorakan dari tes Valencia, Valentino Rossi berdiri di antara para kru, matanya menatap layar monitor yang menampilkan rerumputaran demi putaran Toprak Razgatlioglu. Sang legenda MotoGP itu tidak banyak bicara pada awalnya, tetapi senyum kecilnya cukup untuk menggambarkan decak kagum yang tak bisa ditahannya. Rossi, yang selama bertahun-tahun menyaksikan berbagai bakat besar muncul dan tenggelam, akhirnya angkat suara tentang sosok yang menurutnya paling menarik menjelang MotoGP 2026. Toprak itu sangat modern, muda, dan secara fisik siap. Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pembalap generasi sekarang, ujar Rossi dalam sebuah percakapan yang terasa lebih seperti pengakuan daripada sekadar komentar teknis. Dan kontrol motornya, luar biasa. Kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana ia memahami batas motor dan memainkannya seperti seorang seniman. Gaya balapnya itu hipnotis untuk ditonton. Pujian Rossi hadir pada momen ketika performa Toprak sedang jadi pusat perhatian media internasional. Penampilan perdananya dalam tes MotoGP Valencia langsung memicu banyak komentar dari berbagai pihak. Dari laporan media, adaptasi cepatnya terhadap motor baru membuat banyak orang terkejut, termasuk tim Pramac yang menyebut ada kejutan terbesar dalam debut publiknya, terutama soal kemampuannya memanfaatkan potensi motor sejak awal. Bahkan Detik melaporkan bahwa dalam debut tesnya, Toprak menampilkan performa yang membuat Paddock memperhatikannya sejak lap-lap pertama. Rossi, yang telah lama mengamati gaya balap agresif namun elegan dari Toprak di World Superbike, merasa bahwa transisi itu hanya masalah waktu. Dia punya keberanian yang sama seperti para pembalap besar dulu, tapi dengan teknik dan fisik generasi baru, lanjutnya. Itu kombinasi yang berbahaya, dalam arti positif. Komentar Rossi terasa semakin relevan ketika melihat bagaimana figur-figur lain di MotoGP juga angkat suara. Fabio Quartararo, misalnya, secara terbuka memprediksi bahwa Toprak akan bersinar di MotoGP 2026 setelah melihat kualitasnya di tes Valencia, bahkan sebelum ia benar-benar mengenakan seragam balap resmi untuk musim tersebut. Quartararo menyebut bahwa pembalap Turki itu punya kecepatan alami dan konsentrasi tinggi pada kondisi lintasan yang menuntut adaptasi cepat. Bahkan bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang dikenal jarang memberikan pujian berlebihan, ikut mencatatkan kesannya setelah berbicara langsung dengan Toprak. Ia menekankan pentingnya ketenangan, tetapi juga mengisyaratkan keyakinannya bahwa Toprak akan melakukan hal-hal besar di MotoGP. Komentar Dall'Igna tersebut menjadi salah satu momen yang cukup menarik dalam laporan media akhir musim lalu. Rossi menonton semua respons itu dengan senyuman yang tak bisa disembunyikan. Ketika orang-orang seperti Quartararo atau Dall'Igna berbicara begitu positif, itu berarti mereka merasakan sesuatu yang istimewa, katanya. Dan saya merasakannya juga. Ada kualitas tertentu yang hanya dimiliki pembalap besar. Toprak punya itu. Tak hanya soal bakat, Toprak juga menunjukkan ciri khasnya yang membuatnya dicintai para penggemar, mulai dari gaya brakelesnya hingga aksi stopie yang sudah menjadi signature sejak lama. Dalam tes Valencia, aksinya melakukan stopie pertama dengan motor MotoGP Yamaha langsung mencuri perhatian media internasional,
menegaskan bahwa karakter dan keberaniannya tetap terbawa meski memasuki kelas yang lebih menuntut presisi tinggi. Rossi tertawa ketika membahas bagian ini. Toprak melakukan stopie di tes MotoGP? Itu luar biasa. Tidak banyak pembalap yang akan melakukannya di hari pertama. Itu menunjukkan betapa nyamannya ia dengan motornya. Selain aksi-aksi individual itu, kecepatan mentah Toprak juga menjadi bahan pembicaraan. Laporan dari media internasional seperti Rider Tua menggambarkan bahwa pembalap Turki itu bahkan tampil lebih cepat dari ekspektasi banyak pihak di tes tersebut, membuat beberapa analis menganggapnya sebagai fenomena baru di lintasan MotoGP. Menurut Rossi, kecepatan adalah satu hal, tetapi visi dalam balapan adalah hal lain, hal yang sangat jarang dimiliki pembalap muda. Saya sangat memperhatikan cara dia memasuki tikungan, cara dia menutup jalur, dan cara dia membaca pembalap lain. Itu bukan sekadar teknik, itu intuisi. Dan intuisi seperti itu tidak bisa diajarkan. Sebelum melangkah ke MotoGP, Toprak menutup perjalanan gemilangnya di Waru Superbike dengan menjadi juara dunia 3 kali, sesuatu yang hanya dicapai oleh segelintir pembalap besar dunia. Kesuksesan ini membuatnya kian mantap sebagai salah satu nama paling menonjol dalam dunia balap internasional saat ini, dan menambah bobot ekspektasi terhadap kiprahnya di MotoGP. Ketika ditanya apakah Toprak bisa menjadi salah satu bintang masa depan MotoGP, Rossi tidak ragu sedikit pun. Dia sangat potensial. Kalau dia terus berkembang seperti sekarang, ia bukan hanya pembalap cepat, ia bisa menjadi ikon era baru. MotoGP butuh wajah baru, gaya baru, dan energi baru. Dan saya rasa Toprak membawa semuanya. Rossi lalu menatap lintasan yang mulai sepi, seakan membayangkan masa depan yang tidak lama lagi akan datang. Saya suka melihat pembalap yang membuat dunia balap bergetar. Toprak adalah salah satunya, katanya perlahan. Jika dia menjaga fokus dan terus mengasah gaya modernnya, dia akan menjadi salah satu kekuatan paling menarik di MotoGP 2026. Dan pada momen itu, bahkan tanpa suara mesin atau tepuk tangan, terasa jelas bahwa sebuah era baru sedang bersiap untuk mulai, era di mana Toprak Razgatlioglu, dengan seluruh karismanya, mungkin saja menjadi pusatnya. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.